Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da'yah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa syuhu huwa al-bukhlul mufrid asyadid. Bahwa kama qala ba'dul ulama rahimahullahu hirsul insan ala akhdhi ma fi aidin nas. Berkata al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad bahwa lafal syuhun adalah pelit yang terlalu melampaui batas. Berarti kikir itu lebih parah dari bakhil. Lafal syuhun itu lebih akbah, lebih tercela dari bakhil. Seperti diterangkan sebagian ulama rahimahumullah, hirsul insan ala akhdhi ma fi aidin nas, yaitu manusia teramat pelit, teramat kikir dengan apa yang ada di tangan manusia. Manusia yakni manusia yang lain. Jadi sifat kikir itu melebihi pelit. Karena bakhil bukhlul insan bima fiyadih. Dia pelit terhadap apa yang ada di tangannya. Ya punya uang tapi nggak mau memberi. Ya punya harta tapi tak mau sedekah. Tapi kalau kikir sudah dia fakir, dia miskin, nggak punya harta, tapi dia merasa eman-eman. Merasa eman-eman bahasa Indonesianya apa? Merasa emosi, merasa eman-eman bahasa Indonesia apa? Mosok sayang. Dia merasa tidak suka ketika orang lain itu memberi. Sayang ya, harta gitu banyak kok dikasih-kasihkan orang, padahal dianya nggak ngasih apa-apa. Jadi syuhun ini, makanya dalam bahasa Indonesia kikir itu ya ada korbannya. Karena kikir itu dalam bahasa lain pelat baja bergerigi untuk menajamkan. Berarti kan dia menggergaji atau mengampal atau mengarah kepada objek lain, kepada orang lain. Dia nggak punya apa-apa, tapi kalau ada orang ngasih, dia yang merasa eman-eman, yang merasa apa sih pas eman-eman ke apa san? Apa sir? Merasa nggak rela, merasa tidak, jangan sampai merasa tidak suka, emosi, padahal dia nggak rugi apa-apa. Kalau dia sampai melarang orang lain, mat ente itu jangan ngasih uang ke Hasan, lah itu hasud sudah dia. Dari syuhun timbul apa? Hasud. Makanya dalam Al-Quran diterangkan kemarin, wa mayyuqa syuha
nafsih. Barang siapa orang yang terlindung dari kekikiran hawa nafsunya, faulaika humul muflihun. Makanya satu ketika ada riwayat contoh, satu ketika seorang tabi'in, salah satu rawi daripada Imam Ali, karena beliau banyak meriwayatkan hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, berarti tabi'in. Satu ketika beliau bertawaf, namanya Syekh Abu Hayyaj Al-Asadi. Lalu ia melihat orang bertawaf, doanya hanya Allahumma qini syuha nafsi, Allahumma qini syuha nafsi, Allahumma qini syuha nafsi, terus sepanjang tawafnya. Ya pernah Sayyidina Umar orang tawaf, doanya Allahumma ja'alni, jadikan aku golongan orang yang sedikit, jadikan aku golongan orang yang sedikit. Ada, makanya tawaf itu tidak ada tuntunan doanya. Yang rukun, yang wajib itu tawafnya diem tok sudah nggak apa-apa. Kalau saya senangnya pas di Makkah kalau tawaf bacanya sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim. Makanya ada cerita, entah benar entah salah, ada orang pergi haji, hajinya kalau suruh ngapalin doa-doa yang panjang dah nggak mampu, istrinya dua lagi, suruh ngapalin dah mikiri istri dua aja udah full otaknya ini. Lalu kata kiainya, dah doanya bebas, diem aja nggak apa-apa. Yo yang enak apa kiai? Ya udah sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu ya tawaf. Istrinya ini namanya Hasanah sama Khadijah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang Khadijah kan cemburu karena tiga-tiganya ini haji budu semua. Banyak haji budu itu banyak tawaf sambil memegang Ka'bah, itu enggak sah. Tawaf lalu memegang Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad itu ada wewangiannya. Sementara sedang ihram tidak boleh menggunakan wewangian. Dia tawaf. Saya setiap kali tawaf bisa nyentuh Hajar Aswad. Wah, tetangganya heran, hebat kamu. Padahal salah dia. Nanti kalau mau nyentuh Hajar Aswad, nanti sudah selesai tawaf, sudah selesai sa'i, baru sudah terbebas, baru dia apa? Silahkan menyentuh, mencium Hajar Aswad. Jangan masih memakai dalam melakukan ihram maksudnya, karena itu tidak boleh memakai wewangian. Sementara kadang kelambu Ka'bah itu diberi apa? Wewangian. Sa'i ya saya bacanya sholawat, karena saya memang penggemar apa? Sholawat. Karena ada kisah juga salah seorang haji bacanya sholawat. Ada yang Allahumma ja'alni qolilan, Allahumma ja'alni qolilan. Sayyidina Umar bertanya, kenapa doamu aneh? Jadikan aku sedikit. Karena wa qolilan, qolil itu maksudnya min ibadiyah syakur. Dalam Al-Quran hamba Allah yang mampu bersyukur itu sedikit, maka jadikanlah aku golongan yang sedikit. Lah ini ada lagi yang aneh. Ketika Syekh Abu Hayyaj Al-Asadi tiap tawaf orangnya doanya itu dok. Nek mau kaji Indonesia Rabbana atina fid dunya, akhirnya bojo sing Khadijah nesu, Mas ndongakne kok hasanah terus, nyong ora tau didongake. Akhirnya demi sebuah keadilan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah wa qina adzabannar. Sah enggak itu tawafnya? Sah, paham enggak?
mulai takok bayai aku nganggo sapu jaket ditine maksiat aku tawaf sak dijiwiti terus lanang apa lah karang sing Khadijah nesu. Nah, terus priye Pak Kaji? Ya aku berdoane Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah wa qina adzabannar. Terus priye? Ya ayem wis. Mesem bareng. Niki bahwa haji itu ibadah fisik. Jadi kadang ada orang haji yang dipusingi justru bukan fisiknya yang diperlukan, dia olahraga, makan yang bergizi, karena banyak perjalanan yang membutuhkan fisik yang kuat. Maka haji itu sebenarnya masih muda. Atau kalau tua ya fisiknya dijaga. Doa-doa itu enggak termasuk rukun. Makanya ada orang yang tawaf doanya Allahumma qini syuha nafsi. Allahumma qini mengambil dari ayat wa may yuqa syuha nafsi faulaika humul muflihun. Ya Allah, jagalah aku dari kekikiran diriku, jagalah aku dari kekikiran diriku. Maka Abu Hayyat bertanya, wahai orang yang bertawaf, kenapa engkau berdoanya hanya seperti itu tanpa meminta yang lain-lain? Dia menjawab, karena dalam Al-Quran wa may yuqa syuha nafsi faulaika humul muflihun. Orang yang terlindung dari kekikiran nafsunya, karena kikir itu nanti musuhnya dirinya sendiri. Ketika ia mau memberi, itu musuhnya dirinya sendiri. Maka memberi itu seperti jihad, karena berperang dulu dengan sifat kikirnya. Karena sifat asli manusia itu kikir.